Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sahaba ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Abdul Jabbar Al-Maqi As-Safi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Darul Ulum Rejoso Peterangan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkau kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa syafa'ah wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, alhamdulillah bolak-balik prei sampai lali tutun ndi. Saya sangat ketemu sehat ya. Halaman 24 tasik membahas tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Jawabane arkanuha utawi rukun-rukune sholat iku arba'ata asyarah, ono 14 apane rukunan rukune. Rukun yang ke-10 al-ashirah. Al-ashiru utawi rukun kang nomor 10 iku al-julusu lungguh lit tasyahudil akhiri krana tasyahud akhir. Al-hadi asyara utawi rukun yang ke-11 iku at-tasyahudu tasyahud al-akhiru kang akhir. Al-thani asyara utawi rukun yang ke-12 as-sholatu iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Niki 3 rukun di dalam tasyahud akhir. Para hadirin rahimakumullah. Jadi duduk tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, sholawat dumateng kanjeng Nabi itu satu paket dalam tasyahud akhir. Hukumnya wajib dibaca sebab menjadi rukun sholat di dalam mazhab Syafi'i. Satu persatu kalau jelaskan Pak. Al-julusu fi tasyahudil akhiri, duduk di tasyahud akhir itu beda pendapat para ulama. Duduk tasyahud akhir beda pendapat. Cara duduknya maksudnya. Kalau duduk tasyahud akhir itu sepakat para ulama 4 mazhab ini sebagai rukun sholat. Sampai mulai gak lungguh tasyahud akhir gak sah. Sampai Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali gak lungguh juga gak sah. Sebab sepakat itu ijma dari semua ulama fikih mazhab. Niki termaktub dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 tahun yang lalu. Jadi kalau baleni duduk tasyahud akhir itu rukun sholat. Cara duduknya itu bisa memahami ya. Duduk tasyahud akhir ini rukun. Model duduknya itu makanya 4 mazhab beda pendapat Pak. Cara duduknya ya, langsung mawon ya. Mazhab Hanafi niku walaupun panjenengan tasyahud awal, tasyahud akhir kabeh longgone duduk iftiros. Niki mazhab Hanafi. Mazhab Maliki sebaliknya, duduk apapun di dalam sholat itu duduk tawarruk. Kebalikan. Sing nate teng Mekah niku pasti ngerti, ya. Macam-macam sholat niku modele nggih mangke macam-macam sholat. Nggih ono sing garuk-garuk ya gak apa-apa sampai akhir
akhir ya ono serban lukur cukup dimenekno kaya ngarep kaca ya ono macam-macam Pak salat. Nggih. Sedangkan mazhab Syafi'i Hambali itu untuk tasyahud awal duduk iftiras, tasyahud akhir duduk tawarruk. Nggih. Kalau untuk rubaiyah yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya, niki sepakat mazhab Syafi'i Hambali tasyahud awal model lungguh iftiras, tasyahud akhir model lungguh tawarruk. Perbedaannya di mana antara mazhab Syafi'i mazhab Hambali? Lek dalam rakaatain salat 2 rakaat beda, Pak. Kalau mazhab Syafi'i ya itu walaupun 2 rakaat duduk terakhir akhir itu tetap tawarruk. Sedangkan mazhab Hambali ya ketika 2 rakaat saja maka duduk terakhirnya adalah duduk iftiras. Contoh salat subuh 2 rakaat nggih. Mazhab Syafi'i tawarruk, Hambali iftiras. Salat tarawih 2 rakaat nggih. Mazhab Hambali niku iftiras. Mazhab Syafi'i tawarruk. Setiap 2 rakaat baik wajib maupun sunnah itu beda pendapat antara mazhab Syafi'i mazhab Hambali. Kalau 4 rakaat sama. Ini beda, Pak. Makanya sampean enggak oleh sempit pemikirannya, harus mengetahui ikut cara Hanafi, ikut cara Syafi'i. Sampai ningali ten orang ketika sholat contoh di Madinah, di Mekah senengane lungguh iftiras, ya lungguh iftiras, akhir iftiras, awal iftiras, semua iftiras. Nah, tahu ngaji fikih, belajar lapangan, berarti mengikut mazhab apa? Mazhab apa? Hanafi. Delok wong tawarruk ya lungguh tawarruk, awal tawarruk, akhir tawarruk di lapangan. Berarti mazhab Maliki. Ndak usah kita tukaran perkara cara lungguh. Jangankan tawarruk iftiras, sampean lungguh sila lu oleh, Pak. Lek sampean enggak mampu berdiri. Ya namanya duduk tarabbuh. Kanjeng Nabi nate sholat silo niku dilihat langsung oleh bojone Ummu Salamah radhiyallahu anha sing wafat tahun 680 Masehi di Baqi Madinah. Niku makame niku ya kula ningali ten kitab Tamirul Qulub karangane Syekh Sulaiman Al-Qurdi Asy-Syafi'i rahimahullah, tata letak makam Baqi niku pintu masuk utama ana drupa papan gawat biru niku. Nah itu sekitar itu duriyah dan istri-istri Kanjeng Nabi. Sing pertama misalnya papan rada mrene ana makam telu, rada nindek ini Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, jajar telu putri Kanjeng Nabi. Niki, Pak. Ya sing jamaah kula rene tak jak iki makam Utsman bin Affan. Iki makam Sa'd bin Abi Waqqas. Ngoten, Pak. Kok terus sampeyan meneng bocoran alus iki. Bocoran halus nggih. Nah nang ngarepe makam Utsman bin Affan wong paling sugih, Pak. Abdurrahman Auf atau pojokan sebelah kono niku tabarukan, tawaruk, tabaruk, tawassul. Ya Allah, mugi-mugi barokah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan saged angsal barokah rezeki dan saged berjuang untuk agami. Niku tabaruk nggih. Para hadirin rahimakumullah, paham nggih cara duduk nggih. Lek cara duduk sila semerep nggih carane. Praktek nang salat betul jannah. Duduk selonjor. Saged panjenengan misalnya gak kuat ngadep ya, pokonge linu, keringingan, sila keringingan, selonjor. Napa? Cuma lek sampe selonjor, lek kula nang omahe, Pak. Nang kene sampe selonjor ya dilono wong iku salat dolenan iki. Tapi wong sing paham fikih mboten nelokno, mboten. Nggih paham selonjor. Sampe selonjor ya tahu diri, ojo nang ngarep, Pak. Selonjor karepe imam sampean. Imam lungguh kena sikil sampean jentit mangke. Kita wingking lah, tahu diri, tahu posisi, nggih.
Nggih praktek sholat dengan selonjor dengan silon niku wong nate ten musala Nurul Huda kali sholat Nurul Jannah. Mriki mengke waktune mboten niatasi. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sakniki masalah ngeten. Kenapa mazhab Syafi'i ketika tahiyat awal tetap iftiras, ketika tahiyat akhir tetap tawarruk? Sebab Imam Syafi'i piyambak mengatakan ngeten, setiap duduk sholat yang tidak pakai salam itu iftiras. Iya, iki makmum sing muafik, makmum sing gak ketinggalan imam. Terus pun di makmum masbuk, ya makmum masbuk, ya ngumani imam niku tahiyat akhir, rakaat kedua bagi dia atau ketiga bagi dia. Itu bagaimana cara duduknya makmum masbuk? Yang saya lupa sampai nanti boten ketika ngejar jamaah imamnya kate salam sampai takbir ihram nggih Allahu Akbar imamnya assalamualaikum warahmatullah sampai lungguh tak terus ya. Bagaimana cara duduk mau masbuk ketika ngumani duduk tahiyat akhir imam? Apakah duduknya tawarruk atau duduknya iftiras? Pada dasarnya enggak masalah, Pak. Ya, milih iftiras monggo, milih tawarruk monggo. Tetapi mazhab Syafi'i itu jumhur di dalam mazhab Syafi'i sebab ada dua pendapat. Yang jumhur itu sunnah untuk makmum masbuk duduk iftiras, sebagian mengatakan duduk tawarruk. Nah, di dalam kitab I'anut Talibin karangannya Sayyid Badri Syato Ad-Dimyati As-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1892 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Nggih, niku dawuh ngeten. Fala tatawarrakum masbukun fi tasyahudi imamil akhiri ay li'anna tasyahudahu lam yaqibhu salamun bal yaftarisu. Tidak duduk tawarruk bagi makmum masbuk ketika menemui tasyahud akhir imam. Niku yang dianjurkan oleh sebagian dari mazhab Syafi'i. Bahkan tidak dianjurkan ketika makmum masbuk itu ya duduk tawarruk. Tetapi jangan fanatik, Pak. Di dalam mazhab Syafi'i memang mengatakan jumhur ulama Syafi'i dianjurkan makmum masbuk tawarruk iftiras. Tetapi ulama sebagian mengatakan tetap tawarruk ikut imam. Alasannya ini tidak salah juga. Sing mengatakan makmum masbuk tetap iftiras ya walaupun imamnya tawarruk itu yang berpendapat langsung Imam Syafi'i di dalam kitab ya. Juga pendapat Imam ini dan sebagainya. Sedangkan pendapat kedua mazhab Syafi'i itu pendapat dari Imam Al-Haramain dan Imam Ar-Rafi'i makmum masbuk tetap duduk tawarruk. Intinya ngeten. Pak Ustaz ngopo tawarruk niku iftiras mari ngaji takon kalau bingung balene ya tambah suwe ya. Para hadirin rahimakumullah niku cara duduk makmum masbuk nih. Sedangkan bagaimana bacaan makmum masbuk ketika ikut tahiyat akhir imam? Apakah cukup sampai at-tahiyat ya? Misri rahimahullah sing wafat tahun 1909 Masehi di Mesir itu mengatakan fa innahu yatashahhudu ma'al imami tasyahhudahul akhir. Dianjurkan makmum masbuk itu membaca tahiyat akhir sesuai bacaan imam makmum masbuk dianjurkan sampai innaka hamidum majid boleh untuk makmum masbuk ya. Tapi lek nutut misalnya sampai tutup ini at-tahiyatul barakatuh assalamualaikum ya berhenti sampean nunggu salam langsung berdiri ya. Ya kemudian makmum masbuk itu sunnah juga membaca sholawat keluarga Nabi, juga disunnahkan berdoa sebelum salam imam. Oh berarti sama dengan makmum muafik, makmum yang normal sama.
Sampai gak mau coba belas. Ya ada yang mengatakan makruh, tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa. Lebih baik hati-hati tetap membaca bacaan tahiyat akhir sesuai batas salam imam. Paham gitu? Para hadirin rahimakumullah. Kemudian makmum masbuk itu berdiri setelah salam yang keberapa? Kalau tinggali wonten di beberapa tempat niku imamnya durung genah salami, assalamualaikum langsung ngadeg. Ya. Lah itu pengikut Hanafi enggak batal. Sebab nopo salam tasawuf akhir itu bagi mazhab Hanafi hukumnya ya. Maliki, Syafi'i, Hambali wajib. Salam pertama itu rukun. Lek sampai pengikut Syafi'i imamnya sedurung jangkep assalamualaikum ngadeg langsung, maka panjenengan batal menjadi makmum. Tidak bisa, harus selesai mengucapkan salam. Tetapi ada ulama sebagian kecil mazhab Syafi'i mengatakan gitu, kalau ucapan salam dalam sholat yang paling sedikit adalah dengan bacaan assalamualaikum, paling sedikit assalamualaikum, assalamualaikum, ini paling sedikit. Lah kalau misalnya dia berdiri ketika imam sudah membaca assalamualaikum lalu berdiri tidak menunggu warahmatullah, maka ada ulama Syafi'i yang membolehkan. Tapi hati-hati Pak, ya, hati-hati. Kuatir imamnya salame dawa, assalamualaikum sampai assalam ngadeg, ya gak sah. Ya. Lebih baik nopo? Cukupan makmum masbuk itu berdiri ketika imam sudah selesai membaca salam yang pertama. Cukup, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri. Salam yang pertama selesai. Tapi Imam Nawawi mengatakan, ya, lebih afdal lagi jika makmum masbuk itu menunggu salam kedua imam agar mendapat kesunahan salame imam. Paham ya? Niki kau usah kesusu Pak. Ya. Lah, wonten kasus ngeten. Mau sing kula sampaikan, ya, imame wis tahiyat akhir sampai kesusu melok makmuman. Kemudian ketika sampai takbiratul ihram Allahu Akbar kate lungguh imame salam assalamualaikum warahmatullah sampai lungguh, padahal imam salah. Wonten Mbak? Wonten. Kenapa kok wonten? Sebab itu menjadi kebiasaan. Rulek wong ono akhir imam pasti lungguh. Nah, itu tidak masalah, memang begitu tata caranya. Tapi ini masalahnya apa? Injury time. Akhir. Lah, gimana caranya? Yang jelas ini dikritik oleh Syekh Abdurrahman bin Umar al-Masyhur rahimahullah, sing wafat tahun 1900 seluruh Masehi di Yaman. Dalam kitab beliau, kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau mengatakan jika ada makmum masbuk yang takbiratul ihram kemudian mau duduk, imamnya salam, dia kemudian duduk, maka itu tidak dibenarkan kata beliau. Lah bagaimana caranya? Beliau mengatakan, ya, siapa saja makmum masbuk yang mengumani takbiratul ihram, ya, saat imam belum salam, sampai mau duduk, kok imam salam, tidak usah duduk, langsung sholat, lakwa dilengkapi rakaatnya. Ini kusim benar kata beliau. Ya, lungguh itu lek imam dorong salam, lewat salam langsung gak usah duduk. Kok imam wis mari Pak, lama sampai lungguh. Itu ya. Jadi ini ilmu baru, ya, ilmu baru. Oh ngerti. Ini nanti dilakukan sering ketika saya luar kota kayak ngoten. Sering saya praktekkan ini Pak.
Saya praktekkan dan pernah di Nganjuk itu ditanya orang, ya Pak sampean gak lungguh sih. Saya ceritakan bahwa ini mazhab Syafi'i, dalam kitab ini, syekh ini itu begini caranya. Sebab ketika duduk percuma imam bis salam, langsung takbir melanjutkan kekurangan rakaatnya. Paham betul? Oke. Nah, kecuali imam sudah duduk. Niku para hadirin rahimakumullah. Nggih. Kemudian bacaan tasyahud akhir at-tahiyyatul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampeyan bingung, sing at-tahiyyatul assalamualaikum warahmatullahi. Bagi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, bacaan tahiyat, at-tahiyyatu dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hukumnya wajib. Oh, kan ngerti. Jadi kalau sedilok wong tarawih cepat liyane sunnah. Lah Syafi'i 14 utawa 17, Maliki 18, Hanafi Hambali 17. Wake-ake rukune. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih, kula baleni bacaan tasyahud, at-tahiyatu dan seterusnya menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu hukumnya sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hukumnya wajib. Lek dibaca maka batal sholatnya. Khusus mazhab Maliki walaupun sunnah, lek dibaca maka sujud sahwi. Ini bedanya antara Hanafi dengan Maliki. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nyuwun sewu, lek bahas 4 mazhab iki harus ngaji nang masjid gede, Pak. Kalau niki di WA koncoe, kok ngaji kok alang-alang Masjid Akbar, bahas perbandingan mazhab. Cuma sampai bahasanya lebih sederhana, lebih diterima. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita di masalah kecil jari wong seperti keterangan di masjid besar. Para hadirin rahimakumullah, bacaan tahiyat ini jangan fanatik, Pak. Yang kita baca tiap hari at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah itu adalah salah satu versi dari 6 versi yang ada dalam hadis Kanjeng Nabi. Makanya jangan kemudian fanatik NU gawe iki, Muhammadiyah gawe iki, semua dasare padha kuwate, hadis padha sahih. Ndak usah tukaran, nggih, ndak usah tukaran. Jadi para ulama niku merekomendasi banyak bacaan tahiyat itu sampai 12 bacaan dalam hadis. Tetapi ulama menyimpulkan mana dari sanad hadis yang paling sahih, paling kuat, sanadnya bagus, ada 5 bacaan. Semua sahih. Versi riwayat Ibnu Mas'ud, versi riwayat sahabat Ibnu Abbas, versi riwayat sahabat Ibnu Umar, versi riwayat sahabat Abu Musa al-Asy'ari, versi riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum. Niki versi 5 yang direkomendasi oleh para ulama. Wes gak usah bahas iku, nggih. Kula nggih pun hafal versi-versi sing aruh versine NU mawon. Nah, bacaan tasyahud akhir Nahdlatul Ulama niku memakai riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di Masjid Abbas Thaif. Nggih, niku. Nah, kemudian bacaan itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibah iku saterusé niku versi dari Ibnu Abbas, Sahih Bukhari Muslim. Lek ono kelompok sebelah yang mengatakan bahwa tahiyat versi NU bid'ah itu aliran koplang. Oh jelas Bukhari Muslim diarani bid'ah. Ini koplang. Jadi, ya. Nah, kemudian versi kanca-kanca Muhammadiyah juga sama, itu hadis sahih juga. Apa yang diambil dari riwayat versi bacaan Ibnu Mas'ud, Bukhari Muslim sami sahih.
At-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat assalamu alaika. Lebih pendek dari versi Ibnu Abbas. Keduanya sama-sama sahih, enggak usah tukaran. Ya enggak usah tukaran. Panjenengan misalnya gawe at-tahiyat, misalnya at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat versi Muhammadiyah sah. Monggo. Nggih versi Ibnu Abbas sing cukup NU sah, monggo. Paham nggih? Nek sampean ngampe versinya Imam Syafi'i, Pak. Tuwa, artinya 5 versi digabung kabeh kali Imam Syafi'i. Kula mboten mampu kaapal. Diwaca kabeh Imam Syafi'i. Ya niki. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, kalau misalnya ada sholat, imam sholat kok tahiyat akhirnya pendek, jangan seudon dulu. Barangkali orang itu punya ilmu ringkes tentang tahiyat akhir. Ono mana ilmu ringkes? Wonten, Pak. Ulama-ulama rumiyin itu sudah bisa mengatakan meringkes bacaan at-tahiyat, dan itu sah oleh mereka. Ya, ini diterangkan oleh kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di India. Ya, beliau mengatakan ada bacaan minimal at-tahiyat, dan itu jika dibaca oleh imam atau makmum atau sholat sendiri maka sah sholatnya. Napa bacaane? At-tahiyatu lillah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sah. Kate salawat Ibrahimiyah gak pakai. At-tahiyatu lillah assalamu alayka, pendek gitu. Nah itu oleh ulama Syafi'i dibolehkan dan sah. Cuma yang paling afdol membaca tahiyat secara membaca sholawat Ibrahimiyah itu paling afdol. Niki makanya coba lek sholat bacaan pendek, Pak, lek gak tau praktek bingung sampean. Kula mawon belajar coba iki ilmu kita praktek nang omah ijen, Pak. Gawe cara napa bacaan pendek menurut kitab ulama bingung kabeh. Nggih saestu gak biasa soalnya. Nah, perlu dipraktekkan, tapi ojo digawe terus. Ya, itu perlu dipraktekkan. Nah, bacaan ringkas itu direkomendasi para ulama, ya, termasuk dari ulama Hambali membolehkan. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus boleh meringkas seperti itu. Termasuk ulama dari Maliki, dari Syafi'i, termasuk Imam Nawawi dari Syafi'i. Dalam 3 kitabnya juga sama. Kitab Rawdatul Thalibin, kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadzab, kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Adhkar. Niki wonten sedaya menerangkan boleh meringkas dari bacaan at-tahiyat. Makanya kalau niki ana ringkas at-tahiyat, Pak, mboten seudon, barangkali memakai bacaan ringkas. Niki. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, ya. Dan sampai misalnya versi NU atau versi Muhammadiyah syahadatnya Muhammadan abduhu wa rasuluh, niku biasa dipakai kanca-kanca Muhammadiyah. Le NU asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar rasulullah. Apakah boleh? Boleh. Sebab itu hadis-hadis sahih dari Kanjeng Nabi. Terserah panjenengan. Sing salah gak maca sholawat itu tidak sah, nggih, tidak sah. Niki. Ngaten. Nggih. Jadi itu yang dipilih, kita serah panjenengan. Kemudian sholawat keluarga Nabi
Ya sampai selawat Nabi ngeten Pak, lek cepet ringkas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pun selesai. Sah. Rukunnya sudah sah. Cuma kurang afdal. Nggih. Lah, kemudian selawat keluarga Nabi ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Lek mazhab Hambali wajib mau ditambahi sholawat keluarga Nabi. Tapi mazhab Syafi'i hukumnya sunnah abu'an. Sampai nek gak maca diganti sujud sahwi. Yang lain tidak sunnah. Hanafi, Maliki hukumnya sunnah. Jadi ini sing wajib mazhab Hambali. Lah sholawat Nabi niki Pak, lek sampean gak maca sah, lek sampean pengikut mazhab Hanafi. Itu sunnah. Berhubung kita mazhab Syafi'i, maka perlu membaca sholawat Nabi, rukun sholat ditambah sunnah abu'at keluarga Kanjeng Nabi. Cukup ala ali cukup wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan juga boleh diganti ngeten di dalam kitab Radhut Thalibin Imam Nawawi, andai kata disingkat dengan dhamir. Biasanya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, disingkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Boleh kata Imam Nawawi, tapi sawangane kok pendek seru ya. Nggih, niku boleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, kenapa di dalam salat Ibrahimiyah ada wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alu Ibrahim itu menurut jumhur ulama termasuk dalam kitab Tafsir Al-Baghawi rahimahullah sing wafat tahun 1122 Masehi di Iran mengatakan ali Sayyidina Ibrahim termasuk Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, termasuk anak turunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terdengar. Ya, paham nggih? Niku kenapa ali Sayyidina Ibrahim nggih. Nah, kata tiang yang memakai Sayyidina nggih, Sayyidina, ono kelompok yang anti Sayyidina, bahkan dikatakan bid'ah, bahkan haram ekstrim. Ya. 4 mazhab Pak, ya nanti saya jelaskan. Itu jumhurnya tidak anti Sayyidina. Tidak hanya Nahdlatul Ulama, seharusnya mereka juga menyerang kelompok-kelompok Hanafi, kelompok Maliki, kelompok mereka sendiri Hambali. Ojo tiap hari nyerang kelompok Nahdlatul Ulama. Pancene sing gawe dhek gak dakwah ya NU kan ngoten, dianggap mungsuh. Ya. Mazhab Hanafi dan kitab Ad-Durrul Mukhtar karangane Imam Al-Hasdafi Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1677 Masehi nggih, niku mengatakan etika itu memakai Sayyidina. Mereka pasti memakai hadis ngeten, Mbak. Ya, hadis ngeten yang sewu nggih. Niki pernah dikritik oleh ulama kita. Hadis yang mengatakan bahwa jangan memanggilku dengan sebutan Sayyidina dalam sholat. Ya, mereka selalu itu saja dipakai. Nah, ulama hadis terkemuka sing wafat tahun 1800 Masehi, Syekh Al-Hud Al-Bairuti rahimahullah, dalam kitab beliau, kitab Asnal Matalib fi Ahadisi Mukhtalaf Al-Maratib, beliau mengatakan hadis yang kelompok mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berilmu Pak harus beradab, harus beradab. Jadi kita memanggil Rasulullah juga pakai adab, sulukul adab. Ya, mosok aja Nabi Muhammad menutup. Dari Muhammad ini, dari Muhammad ini, Muhammad sinten tangga kuda kanjeng Nabi, gak bahaya Pak. Ya, coba ono tangga Muhammad, ono kanjeng Nabi Muhammad. Enak kan terus Ustaz Muhammad dawuh
Sayyidina Muhammad ngeten lho beda. Foto Muhammad itu nggih. Coba ngeten, jari Muhammad dawuh. Beung sampeyan Muhammad sing endi? Ngoten. Lek Sayyidina otomatis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Al-aula dzikru sayyidah li anna afdhala sulukul adab. Jadi memanggil Sayyidina itu paling utama orang beradab terhadap Rasulullah. Hadis palsu kata Imam Al-Hud Al-Bairuti. Wonten hadis sahih, Pak. Hadis sahih. Ngopo? Niki hadis yang sering dikatakan oleh para ulama kita, nggih. Napa? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini sayyid anak Adam di hari kiamat. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasibul Iran. Dan hilang, Pak. Kaono ya Allah. Paham nggih? Terakhir tambahi Al-Qur'an Gusti Allah dawuh la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan panggilan rasul di antara kalian seperti panggilan di antara kalian dengan yang lain. Oh, jelas nggih? Niki surat An-Nur ayat 63. Makanya Sayyidina Muhammad adalah al-aula min sulukil adab. Bagian dari adab terhadap Kanjeng. Paham nggih? Nggih, pun ada. Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dal amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad